Minggu 17 September 2023 merupakan minggu biasa ke-24 di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Merenungkan kutipan Injil Matius itu membawaku menerawang jauh tentang kasih orang tuaku yang telah tiada. Betapa mereka mengasihi semua anak-anak mereka. Yang sungguh menarik, meski bukan anak kandungnya, ibu sungguh mengasihi, tidak membedakan seorang kakak. Kakakku itu beda, ibu, tetapi sungguh dikasihi sepenuhnya oleh ibuku. Aku ingat kata-kata Bapak, tidak ada orang tua yang membeda-bedakan anak-anaknya. Itu menyatakan padaku bahwa orang tuaku tidak membeda-bedakan kasihnya kepada kami anak-anaknya. Meski nasib berbeda-beda, tapi aku lihat situasilah yang membedakan, bukan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Sebagaimana diungkapkan Bapak, kasih itu menuntut kami untuk saling mengasihi. Yang akur saudara sendiri jangan bermusuhan. Itulah ungkapan yang sering kudengar. Kasih sayang dalam keluarga tidak hanya saling membantu dalam berbagai kesulitan kami, tidak memperhitungkan kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa di antara kami,
Sungguh begitu kentara. Begitu kentara pula relasi kami yang tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan di antara kami. Aku memproyeksikan pengalaman hidup dalam keluarga dengan kehidupan seluruh umat manusia. Sungguh indah tatkala orang hidup bertetangga saling mengasihi. Sungguh indah tatkala hidup bermasyarakat tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan individual. Sungguh indah tatkala hidup bernegara diwarnai saling mengampuni. Inikah yang dikehendaki Allah? Kerajaan Allah yang didengungkan Yesus mengungkapkan hidup dalam keluarga Allah. Bersama dengan Allah, seluruh umat manusia merupakan satu keluarga. Dalam berbagai kesempatan, Yesus mewartakan Allah sebagai Bapa, atau bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai Ibu. Allah adalah orang tua ilahi yang memberikan kasih abadinya kepada seluruh umat manusia. Sebagai satu keluarga, akankah umat manusia terus-menerus bertengkar? Akankah satu sama lain bermusuhan? Belajar dari perjalanan bersama orang tua dan kakak-kakakku, pola hubungan bukanlah vertikal antara anak dan orang tua tanpa hubungan erat antar anak. Dalam keluargaku, orang tua menjadi pengikat, berada di tengah di antara anak-anak. Selain itu, orang tua membuat kami mengalami kasih sayang yang menghubungkan dan mengikat kami, anak-anaknya. Gambaran hidup umat manusia dengan Allah kurang lebihnya seperti itu. Seorang pribadi tidak hanya eksklusif berkomunikasi dengan Allah. Allah pun tidak sekadar ada di tengah-tengah umat manusia. Allah menjadi pengikat kebersamaan seluruh umat manusia. Kasih ilahi memampukan setiap individu untuk saling mengasihi. Dosa dan kesalahan dimengerti sebagai hutang yang harus dilunasi. Ini tentu merupakan gambaran sangat umum di berbagai kebudayaan yang kukenal. Namun dalam panorama pandang Yesus, orang seharusnya tidak membuat perhitungan atas hutang sesamanya. Dosa dan kesalahan sesama tidak perlu diperhitungkan. Orang seharusnya mengampuni sesamanya sebagai saudara. Landasan untuk mengampuni adalah kasih ilahi terhadap tiap insan. Allah yang mengasihi tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa yang seorang individu telah berbuat. Kasih ilahi inilah yang seharusnya membuat orang untuk juga mengampuni sesamanya. Kutipan Injil Matius aku pahami dalam panorama pandang keluarga umat Allah. Pola relasi tidak sekadar vertikal, urusan pribadi dengan Allah. Bagaikan salib, hubungan vertikal dan horizontal menyatu di dalam seorang pribadi. Hubungan horizontal yakni dengan sesama ditentukan dan menentukan hubungan dengan Allah. Mungkin orang berpikir bahwa diampuni atau tidak oleh Allah tergantung pada apakah seseorang individu mengampuni kesalahan sesama terhadapnya. Ini kesan kuat yang tampil dari bagian akhir dari kutipan Injil Matius. Dalam pandangan keluarga umat Allah, aku pikir membangun kebersamaan dengan saling mendukung dan mengembangkan jauh lebih penting daripada memperhitungkan kesalahan-kesalahan sesama. Orang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, seseorang harus mempertanggungjawabkannya dengan menerima hukuman atau denda. Namun, hukuman atau denda itu tidak dapat mengabaikan pengampunan yang seharusnya diberikan kepadanya.
Dalam pandangan keluarga umat Allah, aku pikir saling mendukung dan mengembangkan terwujud dengan memberikan kesempatan kembali kepada mereka yang telah mempertanggungjawabkan kesalahannya. Hukuman atau denda merupakan konsekuensi atas kesalahan yang telah diperbuat seseorang. Namun itu tidak berarti tiadanya kesempatan orang itu untuk menjalani kehidupan lebih baik. Itulah pengampunan yang aku pahami dari kutipan Injil Matius. Pengampunan berarti memberikan kesempatan lagi untuk menjalani hidup lebih baik. Kalau dosa dan kesalahan dianggap sebagai hutang, bagaimana manusia dapat melunasinya kepada Allah? Sangatlah absurd bagiku tatkala mengingat hukuman yang harus kutanggung atas segala dosaku. Tidak dapat kulunasi hutangku kepada Allah. Sebagaimana gambaran pertama tentang seorang hamba yang berhutang begitu besar kepada raja, demikianlah kiranya diriku. Seumur hidupku pun tidak akan dapat melunasi hutangku kepada Allah. Belas kasih Allah yang luar biasa seharusnya menjadi perhatian para murid Yesus terkait dengan gambaran atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Hamba pertama dihapus semua hutangnya kepada raja. Karena itu, hamba itu tidak perlu menanggung hukuman seumur hidup dalam melunasi hutangnya yang sangat besar. Tentu rasa syukur tak terhingga mengalir deras di dalam hidupnya. Menarik untuk diperhatikan bahwa orang dituntut untuk berbelas kasih juga kepada sesamanya. Hamba kedua yang memiliki hutang kepada hamba pertama harus dijebloskan ke penjara hingga lunas hutangnya. Dibandingkan hutang hamba pertama, hamba kedua sebenarnya tidak seberapa. Dengan diberi kesempatan atau waktu, ia dapat melunasi hutangnya. Namun sikap dan tindakan kejam hamba pertama terhadap hamba kedua begitu kentara. Ia tidak mengampuni dan atau tidak berbelas kasih terhadap hamba kedua. Ia menuntut balas atas hutang hamba kedua terhadapnya. Yesus memperingatkan bahwa orang yang tidak berbelas kasih akan menerima hal yang sama dari Allah. Orang yang tidak berbelas kasih menampakkan diri sebagai pribadi yang tak tahu terima kasih. Ia tidak bersyukur kepada Allah atas rahmat pengampunan yang telah diterima. Kesempatan untuk menjalani hidup dengan baik dari Allah dengan menghapuskan atau tidak memperhitungkan segala dosa seharusnya dimanfaatkan sungguh oleh para murid Tuhan. Para murid Tuhan seharusnya menyediakan senantiasa pengampunan bagi saudara-saudaranya satu keluarga umat Allah yang berbuat salah kepadanya. Ketersediaan maaf bagi saudara meluap dari kegembiraan atas rahmat belas kasihan Allah terhadap mereka. Bukankah demikian?